Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah dari sebuah pohon yang amat besar di tengah hutan yang amat luas. Pada suatu hari, datanglah seorang anak kecil yang amat sedih, kemudian duduk di bawah pohon yang begitu amat indah. Tiba-tiba di suatu saat, anak tersebut kemudian tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi anak tersebut, sebuah pohon besar tersebut bercerita dan mengatakan, "Wahai seorang anak, kenapa engkau sedih dan merasa kesepian?" Kemudian seorang anak tersebut menjawab kepada pohon tersebut, "Iya pohon, aku sedang sedih karena aku merasa kesepian. Sekarang engkau jangan merasa sedih dan kesepian lagi. Ambillah rantingku dan buatlah rumah di atas pohon, sehingga engkau tidak akan pernah kesepian dan merasa sedih lagi." Kemudian anak tersebut bangun dari sebuah mimpinya, lalu mengambil ranting pohon tersebut dan membuat rumah di atas pohon tersebut. Tiba pada masa anak tersebut sudah tidak merasakan kesedihan, hingga suatu saat anak tersebut sudah tumbuh dengan dewasa. Sudah lama anak tersebut tidak datang lagi ke sebuah pohon besar tersebut. Hingga suatu hari anak tersebut datang dan dia sudah tumbuh sebagai anak yang amat dewasa. Kemudian dia mengatakan ke pohon tersebut, "Wahai pohon, hari ini aku sudah tumbuh dewasa dan sekarang aku ingin melanjutkan kuliahku, tetapi aku tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliahku." "Tenang nak," kata si pohon. "1 minggu lagi engkau kembali ke tempat ini, lalu ambillah buahku, petiklah dan engkau jual sebagai bahan dan modal untuk kamu melanjutkan studi kuliahmu." Hingga 1 minggu kemudian anak tersebut datang dan memetik sebuah buah yang ada di pohon tersebut. Lalu dia jual dan kemudian dia jadikan modal untuk dia melanjutkan studi kuliahnya. 4 tahun berselang, si anak tersebut sudah lama tidak datang kembali kepada pohon tersebut. Hingga suatu masa, si anak tersebut yang sudah tumbuh dewasa telah menyelesaikan studi kuliahnya. Lalu ia datang kembali kepada pohon tersebut dan dia mengatakan, "Wahai pohon, hari ini aku sudah selesai melanjutkan studi kuliahku. Bahkan hari ini aku sudah memiliki pekerjaan dan aku ingin menikah. Tetapi untuk biaya nikah aku sedang tidak ada pohon." Kemudian pohon menjawab kepada anak tersebut, "Tenang nak, nanti engkau ambil dahanku, engkau ambil sebagian dari belahan pohon ini dan engkau jadikan modal untuk engkau bisa menikah sesuai dengan apa yang engkau cita-citakan." Hari demi hari berjalan, waktu demi waktu terus berjalan, sehingga pada akhirnya anak tersebut datang dan mengambil sesuai dengan permintaan yang tadi pohon katakan kepadanya. Sehingga sekarang dia sudah menikah, dan begitu lamanya si anak tersebut bahkan puluhan tahun sudah tidak pernah datang lagi dan menemui pohon tersebut. Hingga suatu masa anak tersebut datang bersama istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian ia berkata kepada pohon tersebut, "Wahai pohon, hari ini aku sudah berkeluarga dan membawa istri dan anakku. Tetapi aku ingin membuka suatu usaha. Usaha di mana yang itu aku dapatkan dari bahan pohon, yaitu usaha mebel." Lalu kemudian dengan suara lirih pohon tersebut mengatakan, "Tenang nak, engkau tidak akan kesusahan. Besok engkau kembali lagi dengan membawa gergaji. Potonglah diriku, ambillah semua bagian dari diriku untuk engkau jadikan usaha di dalam menghidupi istri dan anak-anakmu." Tiba esok hari, anak tersebut kemudian membawa gergaji dan mulai memotong dan mengambil sebuah bagian dari pohon besar tersebut. Sehingga suatu masa anak tersebut kemudian merasa amat sedih dan teringat betapa besarnya
pengorbanan pohon besar tersebut terhadap dirinya. Hingga suatu masa ia datang kembali ke tempat di mana dia pertama kali datang, dan dia menebang pohon tersebut untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian di suatu ketika dia sangat sedih dan merasa terpukul karena merasa kehilangan dan tidak lagi berjumpa dengan pohon tersebut. Sahabat Alkisah, dari uraian cerita di atas mengisahkan kepada kita bahwa betapa besarnya pengorbanan orang tua kepada seorang anaknya. Maka dari itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita di dalam kehidupan kita untuk memprioritaskan orang tua kita di dalam kehidupan kita. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Oleh karena itu, tidak ada hal yang menjadi kunci kebahagiaan di dalam hidup ini kecuali membahagiakan dan memprioritaskan orang tua di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.